Hai semuanya, Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Ngulik dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani kegiatan sehari-hari. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Raifin Virgiawan dari Center of Management X Future Stars IPB University. Nah Sobat Ngulik, di episode kali ini kita bakalan ngobrol dan mengulik lebih dalam yang pastinya akan seru dan juga inspiratif. Kali ini kita akan membahas mengenai dari esai bisa keliling dunia. Hmm, Penasaran gak sih pastinya nih, cuman gara-gara esai tuh orang nih bisa keliling dunia. Pasti Sobat Ngulik gak bakalan gak dapet inspirasinya deh pada episode kali ini. Aku jamin Sobat Ngulik semua bisa mengambil hal-hal yang positif dari episode kali ini. Nah, Sobat Ngulik, seperti nama podcast kita, yaitu Ngopi alias Ngobrol Penuh Inspirasi, jadi akan ada seseorang yang menginspirasi kita semua pada kesempatan kali ini. Penasaran gak sih siapa tamu kita pada saat ini? Nah, Sobat Ngulik, daripada kita nunggu lama-lama, aku langsung kenalin aja nih ya. Jadi di sebelah kiri aku ada seseorang yang sangat menginspirasi, sangat-sangat keren. Beliau bernama Kak Eva Lihotma. Halo Kak Eva. Oke, halo tadi nama Revin ya? Iya Kak. Oke, halo Revin. Halo Oke, Kak, gimana nih kabarnya hari ini nih Kak? kabar hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah, gimana? Udah siap untuk sharing bareng-bareng Sobat Ngulik semua nih terkait Oke, dengan tadi dari esai bisa keliling dunia. oke, insya Allah siap ya semoga. Alhamdulillah. Oke Kak. Oke, Tapi Kak, sebelum kita mulai nih menuju ke pertanyaan inti, aku mau kenalan dulu dong Kak. Boleh nggak diceritain terkait dengan educational background, kemudian profile dan personal life dari Kak Eva? oke, sebenarnya mungkin thank you so much ya buat tim podcast FEM IPB ya yang Iya udah Kak. mengundang saya juga untuk hadir pada pagi hari ini dari sekitar 1 jam mendatang ya. Nanti akan menemani teman-teman sobat ngulik semua. Jadi teman-teman perkenalkan nama aku Eva Lihotma baru Sipahutar. Jadi emang dari nama aku sendiri mungkin kelihatan ya bahwasanya aku emang asal Medan asli seperti itu. Us. Jadi cukup jauh ya perjalanannya dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Jawa seperti itu. Nah, berbicara mengenai mungkin educational background, jadi aku juga salah satu dari tim IPB University. Mm-mm. Jadi jurusan proteksi tanaman, kemudian prodinya itu di proteksi tanaman, kemudian fokus pertanian. Dan kemarin mungkin di sekitar tingkat 3 ya, Mm-mm. kemudian tingkat 3 itu sempat exchange sekali ke Kyoto University gitu. Wih. Jadi semua berawal dari sana gitu. Oke, Kak. Eh Tingkat 3 itu berarti semester Semester 5, 6 ya? 6 ya, Semester 5 6. 6 ya. Tapi khususnya semester 6 seperti Khususnya itu. semester 6. Ya, karena itu kan masih online ya. Ya, Jadi banyak peluang kalau misalnya kita mau mengeksplorasi diri lebih seperti itu. berarti itu di tahun berapa tuh, Kak? Itu sekitar 2021 apa ya kalau nggak salah. Oh, Iya, oke, 2021. Iya sih, iya, masih online ya. iya. Lalu nih, Kak, eh boleh nggak dijelasin secara singkat eh, bagaimana, kapan, kemudian, tadi kan udah ke Kyoto kan? Mm-mm. Itu Kakak mengikuti program pertukaran pelajar, bisa dibilang, hanya dengan bermodalkan esai ini. Oke, jadi sobat ngulik semua, sebenarnya tema hari ini tuh lumayan menarik ya, Mm-mm. cukup menarik dan sangat menarik sih kalau menurut saya pribadi karena bahasanya mungkin dari esai kita bisa keliling dunia Iya. seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya saya jelaskan sedikit lebih rinci lagi, sebenarnya bukan cuma berbasis esainya gitu. Oke. Jadi esainya itu sendiri adalah mungkin kalau misalnya kita lihat secara gamblang, misal nih kita mau ikut seleksi, misal taruhlah misal student exchange atau Mm-mm. pertukaran pelajar, atau mungkin katakanlah misal kalau misal ke luar negeri kita juga bisa melalui jalur conference seperti itu. Karena mungkin kalau saya pribadi emang jalur keluar negerinya itu lewat conference and also student exchange gitu. Oke. Jadi saya itu sendiri kalau menurut pribadi, kalau saya pribadi rasanya adalah ini mungkin di kalangan mahasiswa ya. Mm-mm. Jadi mahasiswa itu emang salah satu jenis lomba, salah satu jenis perlombaan yang paling banyak diminati oleh mahasiswa itu biasanya salah satunya adalah lomba esai gitu. Oke. Jadi ketika saya emang masuk tingkat 2 ya, itu Mm-mm. khususnya tingkat 2 saya emang udah mulai terjun ke dunia esai gitu. Jadi sebenarnya bukan dari kelas 2 sih, sebenarnya dari SMA gitu. SMA Ya, kelas 2 berarti. SMA kelas 2 Oh, ya. kelas 2 SMA berarti itu kelas 2 kelas itu udah 11 ya. Oh, benar, berarti. udah mulai suka sama yang namanya dunia karya tulis gitu. Wih. Karena kan ya saya itu sebenarnya adalah dunia karya tulis ya. Benar, benar. Karya tulis yang berbasis ilmiah seperti itu. Jadi gitu masuk ke tingkat bahasanya mungkin tingkat kuliah ya, tingkat Mm-mm. 1
Itu mungkin bahasanya karena tadi mungkin saya jelasin sedikit ya, bahwasanya saya tuh dari Sumatera gitu. Jadi emang ketika masuk ke Pulau Jawa Benar. itu ngerasa ada sedikit bahasanya mungkin harus menyesuaikan diri nih gitu. Culture shock istilahnya Benar, sekarang culture keren. shock sedikit ya gitu. Jadi di situ saya belum berani untuk bahasanya mungkin eksplorasi diri. Oh, Masih adaptasi untuk tingkat satu gitu. Jadi tingkat satu itu banyak-banyakin apa ya bahasanya mungkin ngejar IPK ya. benar. Ya ngejar IP di situ dan emang pada saat itu emang IP mungkin bahasanya adalah mungkin aman banget gitu dalam tingkat satu itu gitu. Tapi gitu memasuki tingkat kedua, saya ngerasa kayak apa ya bahasanya mungkin kayak terlalu flat banget hidupnya gitu. Kalau Kalau cuma ngejar IP aja bener, gitu terus. kalau cuma ngejar IP atau mungkin bahasanya kalau masih kita kalau cuma ngejar IP atau mungkin ngejar taruh mungkin bahasanya kalau sekarang organisasi Ya, juga gitu. benar. Jadi saya mencoba untuk eksplorasi diri lebih lagi dan akhirnya saya ingat nih, oh ternyata dulu tuh saya passion di bidang karya tulis gitu. Akhirnya saya mulai tuh cari-cari informasi, oh ternyata dan pada saat itu kan saya juga masuk ke dalam salah satu yayasan ya, namanya tuh Pondok Inspirasi. Jadi emang di mana Pondok Inspirasi ini bisa dibilang salah satu kekuatan di dalamnya itu emang di bidang esai gitu. Oke. Jadi masuk ke dalam sana kemudian bertemu sama environment yang mendukung banget, lingkungan yang mendukung, jadilah dari mulai tingkat 2, tingkat 3, dari tingkat 2 tuh biasanya join esainya tuh yang nasional gitu. Tapi memasuki tingkat 3, saya coba untuk yang ke internasional dan alhamdulillah saya dapat 2 gold medal gitu. Gold medal di Malaysia dan juga gold medal di Rusia gitu. Jadi itu bisa dibilang bahasanya adalah sebagai bekal, bukan bekal gitu. Jadi kalau misalnya bahasanya adalah dari esai kita bisa keliling dunia, lebih tepatnya adalah kita ngumpulin passion kita dulu gitu. Banyak-banyak kalau mungkin bahasanya sekarang tuh kita tahu pentingnya personal branding ya gitu. Benar. Jadi personal branding itu kan bisa dilihat juga dari CV kita gitu. Dan ketika kita bisa mencantumkan banyak hal, pengalaman kita di CV, otomatis ketika ada seleksi di bahasanya mungkin Benar. seperti itu, kita bisa lebih mudah mengungguli ya para saingan kita, benar kompetitor kita seperti itu. Jadi selain emang esai itu salah satu bahan kita untuk ketika apply sesuatu, esai itu juga bisa kita jadikan sebagai bahasanya mungkin bekal pengalaman gitu, yang menjadikan kita tuh lebih unggul dibandingkan kompetitor yang lain seperti itu. Menarik nih Kak, aku mau tanya tadi kan Kak Eva tuh sempat bilang sebenarnya esai ini dimulai dari SMA. Iya Nah, benar. Kak Eva masih ingat gak pertama kali esai apa yang Kakak tulis, terus Oke, pertama kali Kakak ikut lomba kejuaraan esai gitu? benar. Iya, jadi kalau dulu ingat banget ya. Jadi dulu tuh ketika SMA, itu sebenarnya kalau dulu kan nggak terlalu tahu ya. Maksudnya kayak karena saya juga dulu boarding school. Jadi emang kalau boarding school kan kita ngikutin pelajaran. Bahasanya mungkin pelajarnya padat gitu bahasanya. Karena emang sekolah itu kalau saya sendiri itu dari SMA Unggulan CT Foundation, itu dari jam 7 pagi itu sampai jam 4 sore. Itu baru Waduh. selesai kelasnya gitu. Jadi emang bener-bener padat banget ya kalau dari segi jadwal gitu. Tapi pada saat itu guru sejarah saya namanya Bu Anissa gitu masih ingat banget beliau beliau tuh manggil saya gitu manggil saya sama beberapa teman saya karena mungkin bahasanya kita anak-anak yang ya mungkin bahasanya unggul dalam akademik lah gitu bahasanya mungkin Diperhatikan lah, benar dicandain gitu ya sama benar guru. Benar. ya benar jadi kemudian dipanggil ke ruang guru terus disodorin kayak mungkin bahasanya di apa ya diajak gitu ditawarin gitu untuk ikut lomba yang namanya tuh kalau tahu Pekan Konstitusi. Jadi Pekan Konstitusi itu kalau di Sumatera itu salah satu ajang bisa dibilang ajang yang lumayan bergengsi ya untuk tingkat siswa gitu. Jadi emang itu lomba tingkat regional. Jadi antara Padang, Padang, Medan dan segala pokoknya setiap provinsi itu ada perwakilannya seperti itu. Oh, oke. Jadi pada saat itu saya baunya tuh GBHN kalau misalnya tahu. Garis besar Iya, garis haluan besar negara. haluan negara benar. Jadi itu emang karena mungkin dia pekan konstitusi Heeh. ya. Jadi emang bawahnya tuh seputar emang ya berhubungan dengan undang-undang dasar dan juga segala hal yang berhubungan dengannya. Jadi pada saat itu bawa tentang GBHN dan itu kita dapat alhamdulillah juara 3 nasional gitu. Jadi Berarti mewakili sekolah. itu Kak Eva mewakili Provinsi Medan. Iya benar. Wis. Jadi karena di Waduh, antara keren di banget. antara karena kita seleksinya kan di awal seleksinya itu tingkat provinsi dulu gitu. Setelah provinsi ada seleksi lagi baru ke tingkat regional Oh, gitu. oke. Puncak acaranya. Tuh di situ aja udah kebukti tuh, tiba-tiba udah langsung juara. Tapi kan dalam tanda kutip bukan langsung tiba-tiba. Benar, Nah, menarik juga. Gimana sih Kak cara Kakak ngebangun esai itu supaya esai ini bisa jadi esai yang menarik gitu. benar. Selain esai yang dalam tanda esai yang punya daging atau ilmu lah di Benar. dalamnya gitu. Iya, jadi kalau saya pribadi ya Mm-mm. mungkin sedari saya kan kelas tadi tingkat 3 itu Mm-mm. alhamdulillah saya tingkat 3 itu udah mulai jadi pembicara esai gitu. Jadi emang
biasanya ngisi materi esai juga, jadi tentor juga, dari mentor juga biasanya sekitar udah lebih dari 45 event udah ngisi. Dan kemarin alhamdulillah itu puncak tertingginya saya tuh diundang jadi pembicara esai itu di PPI Dunia. Jadi kalau misal tahu nanti buka Instagram dari PPI Dunia, itu ada PPI Art Festival. Mm-mm. Dan di sana itu saya alhamdulillah satu panggung bersama dengan kalau misal tahu Alfu Adi. Nah, Alfadi pernah ya, dengar. penulis ya, penulis Rantau Satu Muara dan segala macamnya. Kemudian bersama Pak Sandiaga Uno dan segala macamnya juga gitu. Jadi itu juga salah satu apa ya, mungkin bahasanya salah satu hal yang menurut saya tuh kayak oh luar biasa banget ya gitu. Dari hal yang mungkin memang kita sukai gitu dan Mm-mm. kalau misalnya kita geluti dan kita benar-benar berusaha untuk passion di sana, ternyata kita bisa mencapai jenjang yang benar-benar kayak luar biasa gitu. Dan kalau berbicara mengenai esai itu sendiri ya gitu. Jadi emang sebenarnya esai ini mungkin kalau misalnya dibilang dari segi tipe ya, esai ini sebenarnya banyak tipenya gitu. Ada tipe emang bisa dibilang kayak esai beasiswa, ada esai opini, ada juga ya emang kalau saya pribadi tuh biasanya lebih suka ngikutin lomba, itu yang esai ilmiah gitu. Jadi emang dia yang biasanya basis IPB juga biasanya basis basis kalau misal lomba-lomba biasanya esai ilmiah gitu. Jadi selain kita berbicara mengenai ide yang kita masukin di dalamnya, kalau saya pribadi emang biasanya kan kalau misalnya kita lihat lihat dari susunan esainya ya, jadi kan esai itu ada 3 susunan utama gitu. Ada pembukaan, ada ada ide gagasan, pembuka, ide gagasan sama penutup gitu. Ini yang bedain dia tuh salah satunya dengan LKTI. Kalau LKTI itu kan ada metode penelitian dan Benar-benar segala lebih macamnya, ada tinjauan spesifik gitu. pusaka benar. Jadi kalau di esai itu biasanya selama saya juga alhamdulillah jadi juri juga ya gitu. Biasanya kalau esai ini emang yang paling bener-bener kayak daging banget, Mm-mm. itu emang dari segi isinya gitu. Oh, oke. Benar. Karena kalau misalnya kita berbicara mengenai esai, esai itu adalah kalau misalnya tahu PKMGT, gagasan tertulis. Mm-mm. Nah, kalau PKMGT itu sebenarnya kalau misalnya kita lomba, itu setara dengan esai. Oh, oke, Ya, Kak. jadi dia emang lebih diutamakan itu gagasan yang kita sampaikan gitu. Berbeda dengan LKTI, LKTI itu kan dia harus berbasis penelitian dulu ya, Benar. baru kita bisa dapat hasilnya gitu. Nah, kalau di esai, itu biasanya hal yang kita diskusikan atau hal yang kita bawa, Mm-mm. itu memang ide-ide yang akan terlaksana di masa depan. Jadi Oke. jangkauan itu bakal terlaksana itu sekitar 10 sampai 30 tahun mendatang gitu. Makanya kalau misal kemarin tuh saya ingat banget salah satu teman saya ya, itu Mm-mm. bawa salah satu ide itu kalau nggak salah dia balon apa ya? Kayak kan kalau misalnya kita tahu di Indonesia tuh lahan pertanian tuh kan semakin sedikit ya gitu. Ya, benar, Kak. Jadi kalau misal tahu film kartun apa ya gitu lupa juga film kartunnya, tapi intinya dia itu buat ide di mana dia itu pengen buat lahan pertanian itu terbang gitu. Jadi bentuknya kayak bulat terus bisa terbang jadi kayak balon udara. Iya, iya, Jadi paham. dia lahan pertaniannya itu di udara gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pikir secara logika ya, Mm-mm. mungkin pada saat ini itu kan kayak Susah. ya Tapi benar-benar sulit gitu. benar-benar sulit dan bahkan mungkin kita bakal kayak kalau misalnya kita orang awam kita bakal bisa oh nggak mungkin gitu Mm-mm. impossible gitu tapi ternyata setelah diulik-ulik lagi alasannya ternyata ada gas helium itu Oh, gas berat helium ya yang ngangkat si benar pertaniannya itu yang bisa benar ngangkat ya. benar Oh, jadi oke. antara permukaan bumi dengan Mm-mm. nanti dia tuh yang tadi kita sebut dengan pertanian yang terbang Mm-mm. itu ada gas helium di antaranya gitu Oh, jadi bisa oke. terangkat jadi itu sih enaknya juga atau mungkin uniknya dari esai itu sendiri ya kita bisa berkreasi benar-benar bebas gitu. Tapi gimana caranya intinya di esai itu adalah gimana caranya sebebas-bebasnya ide yang kita berikan, Mm-mm. semungkin sefiksi-fiksinya ide-ide yang kita berikan, itu bisa buat orang percaya bahwasanya oh ini bakal terjadi Ya, gitu. bisa dilakuin gitu. Bisa dilakuin gitu. Jadi itu sih uniknya di esai itu Mm-mm. benar-benar kayak menguji analitis kita tuh sampai setingkat mana sih gitu kekuatannya seperti itu. Oke, Kak. Eh, Balik ke esai lagi nih, Kak. Dalam penulisannya kan tadi Kakak nyampein yang intinya banget tuh atau Benar, dagingnya banget tuh isi. benar, benar. Tapi kalau dalam penulisannya Kak, apakah emang harus bahasanya tinggi, pakai Asik. diksi yang ya istilahnya yang tinggi-tinggi gitu atau gimana nih Kak? Kalau dalam tips dari Kak Eva. Iya, jadi kalau untuk esai itu sendiri ya, kan kalau misalnya kita bilang bahasa ilmiah, Mm-mm. sebenarnya bahasa ilmiah itu nggak akan lari-lari jauh dari bahasa ya bahasa Indonesia gitu. Oke. Jadi intinya adalah ketika kita bisa, karena biasanya esai itu ya ini mungkin salah satu PR juga ya, salah satu mungkin bahasanya mungkin salah satu hal yang membuat esai itu lumayan sedikit sulit, itu karena kita harus biasanya esai itu kalau LKTI kan kita bisa nulis sampai 23 halaman. Mm-mm.
atau maksimal tuh kita bisa dikasih batasan penulisan itu sampai 25 halaman gitu. Nah, kalau di esai itu biasanya paling maksimal itu 10 sampai 12. Taruhlah beberapa masih ada yang ngasih 15 gitu, tapi biasanya rata-rata itu biasanya maksimal 10 halaman. Dan 10 halaman itu udah termasuk dengan cover dan Oh, udah juga termasuk. daftar pusaka gitu. Jadi kalau misalnya dianggap bersih itu cuma sekitar 8 halaman gitu. Benar pasti. Jadi kita biasanya kan kalau misalnya kita sebagai orang yang baru nulis ya gitu bahasanya, kan kalau misalnya kita mau nulis ide kita, itu biasanya bakal panjang banget. Benar. Karena kita mikirnya belum terarah gitu. Belum tahu, belum bisa, intinya belum bisa mengemas itu dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas gitu. Sedangkan kalau misalnya di esai itu sendiri, kita benar-benar dituntut untuk bisa menyajikan ide itu dengan singkat, padat, dan jelas gitu. Jadi di sana biasanya ya, kalau untuk pengerjaan esai itu kan biasanya kalau saya sendiri biasanya bisa 1 sampai 2 minggu gitu untuk satu esai aja gitu. Jadi emang harus di cross check, benar-benar di cross check lagi. Ya, jadi kalau dari segi bahasanya kita bisa menggunakan bahasa yang biasa, tapi biasanya kalau misalnya mau lebih gampangnya lagi, kalau biasanya saya ya gitu, biasanya nih udah buat satu esai gitu. Kan berarti kita untuk buat satu esai itu kalau bisa silakan kita tuh harus emang banyak-banyak referensi. Benar. Jadi nggak bisa kita tuh kayak tong kosong terus tiba-tiba nulis gitu, nggak mungkin banget gitu. Yang ada malah kemana-mana. Iya, Kak. Benar. Jadi bahasanya karena saya juga suka nulis ini ya, saya suka nulis novel juga. Jadi emang biasanya nih sama halnya kayak kita mau nulis novel atau nulis cerpen gitu. Jadi sebelum kita mau nulis sesuatu, biasanya apa yang kita tulis itu pasti berdasarkan alur atau jenis bahasa yang kita baca sebelumnya Iya. gitu. Biasanya saya soalnya suka terpengaruh sama bahasa buku yang kita baca sebelumnya. Jadi sama halnya dengan menulis esai, kalau misalnya emang di sini sobat ngulik semua mau mulai untuk menulis esai, jadi harus baca dulu esai-esai referensinya gitu. Benar-benar. Benar, Ya, jadi tiba-tiba ngasal nulis. benar. Jadi itu akan memudahkan banget ya untuk pemilihan bahasa yang kita gunakan dan mungkin beberapa kesempatan kalau misalnya adik kelas saya biasanya adik tingkat gitu kalau misalnya lagi minta esai referensi kamu dong kadang PC gitu kamu dong esai referensi esai kakak yang udah menang gitu terus dikasih nanti mereka tinggal menyesuaikan bahasanya gitu karena kan emang alur esai itu akan ya bakal kayak gitu terus gitu jadi tinggal kita mengubah kayak mungkin bahasa-bahasa penyesuaiannya dan juga ketika emang yang membedakan paling membedakan itu emang di bagian isinya gitu. Ide gagasan itu nggak mungkin sama antara satu esai dengan esai yang lain gitu. Oke. Paham, Gitu. Kak. Tadi waktunya buat esai berapa, Kak? 1 atau 2 Iya, minggu? sekitar 1 sampai 2 minggu. Itu sendiri, Kak, ngerjain. Tergantung. Tergantung. Iya, jadi kalau misalnya lomba esai kan ada yang sendiri, ada yang dia itu emang berkelompok atau pakai tim gitu. Tapi kalau saya pribadi biasanya tuh lebih suka yang beberapa kesempatan kalau misalnya dia emang rentangnya pendek. Nah, kalau misalnya rentang lombanya pendek, saya lebih suka yang sendiri gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita sendiri tuh kita nggak bergantung ke yang lain Benar, ya. benar. Ya kalau rentangnya pendek. Tapi kalau misalnya rentangnya rada panjang nih, oh bisa nih pakai tim gitu. Benar. Nah, Kak, kita lanjut. Kalau dari selain esai nih, dalam perjalanannya Kak Eva, itu ada seleksi lain nggak sih yang dilewati nih? Terutama yang tadi kita ngomongin terkait program pertukaran Benar. pelajar ke Kyoto. I Itu see. apa aja yang kakak laluin atau kakak lewatin Iya. seleksinya Jadi, gitu, Kak? oke. Jadi sebenarnya kalau untuk berbicara mengenai pertukaran pelajar ya, sebenarnya antara Kyoto, saya tuh lebih prefer ke Turki gitu. Wih. Ya karena kemarin juga alhamdulillah tuh dapat pertukaran pelajar juga ke Turki. Jadi karena kalau misalnya kita ngomongin yang Kyoto itu kan dia dari university ya, Benar. jadi beda gitu. Mungkin bahasanya beda aja gitu. Karena kalau dia yang kayak university itu cuma seleksi IPK, terus kayak kemampuan bahasa gitu. Jadi emang kemampuan bahasa dan juga nilai akademik gitu. Itu yang kalau misal dia yang biasanya antar university gitu. Tapi karena kemarin emang salah satu seleksi emang yang saya tuh menggunakan bahasanya mungkin esai ya, esai tertulis gitu. Ketika seleksi berkas itu ketika kemarin tuh ada program pertukaran itu namanya Indonesia International Student Exchange itu kemarin ke Turki programnya alhamdulillah saya juga lolos sebagai salah satu delegasinya gitu dan ketika berbicara mengenai esai itu kan kita ngomongnya berarti beda ya esai itu yang kita masukkan adalah esai beasiswa gitu nah jadi kalau mesti di esai beasiswa itu kalau bisa masukin emang personal branding kita yang benar-benar kuat gitu jadi semakin kuat personal brandingnya ya kita bakal semakin unggul dibanding yang ya kompetitor yang lain gitu dan kalau ini mungkin sesuai sama ini ya, jadi masing-masing lembaga itu biasanya ketika mengadakan program pertukaran pelajar itu biasanya beda-beda gitu. Nah, kalau yang saya pribadi kemarin tuh
Itu seleksi pertama tuh pasti seleksi berkas ya gitu. Ada seleksi berkas, kemudian setelah seleksi berkas kita ada namanya tuh seleksi, ada tesnya juga gitu. Jadi kan kemarin tujuannya adalah ke negara Turki gitu. Jadi ada tesnya juga gitu. Setelah lolos seleksi berkas, kita ada tes lagi. Setelah tes itu kemudian wawancara gitu. Jadi setelah tes itu, setelah pokoknya pendaftar itu sekitar 100 berapa gitu. Terus yang untuk lolos yang di bidang tesnya itu sekitar mungkin setengahnya gitu. Kemudian masuk ke wawancara, di wawancara itu cuma diterima sekitar 6 gitu. 6 itu yang benar-benar fully funded bahasanya mungkin. Sisanya yang mungkin parsial dan ya eh, bahasanya mungkin ya self funded lah mungkin Mm-mm. kayak gitu. Jadi emang harus benar-benar dikuatin sih di bagian S-nya dan juga emang di bagian mungkin bahasanya ketika wawancara ya. Karena wawancara itu benar-benar kayak menentukan banget sih kamu tuh lolos atau enggak sebagai peserta fully funded seperti itu. Mau nanya, menariknya Turki. Turkinya di mana tuh Kak? Dan itu programnya berapa lama Kak? Iya, kalau yang Turki kemarin tuh kita hampir sekitar 1 bulan ya gitu. Oh, oke. Jadi, oh ya ini juga fakta menarik juga ya, Mm-mm. karena kalau saya pribadi, saya nggak terlalu suka program-program yang terlalu lama gitu. Mm-mm. Jadi kayak misalnya Kyoto kemarin juga cuma 3 bulan, terus kayak kalau Turki cuma 1 bulan, terus yang kemarin Malaysia, Thailand sama Singapura juga itu cuma sekitar 2 pekan gitu. Jadi emang ngambilnya tuh yang short exchange gitu. Oh, oke. Bukan yang kayak harus 6 bulan atau apa Iya, gitu. Enggak ya Kak? benar. Itu Turkinya di mana Kak? Di kota mana? Iya, kalau Turki itu kita di Istanbul Oh, University. Istanbul Iya, nih Istanbul langsung. University. Dan dia kan termasuk dalam program itu kan kayak program emang selain kita student exchange Mm-mm. ke Istanbul University, kita juga ngunjungin beberapa kampus sekitarnya, Oh, ya oke. ketemu sama PPI di sana juga, terus kayak ya ada sedikit culture apa ya, mungkin historical tour Mm-mm. gitu. Jadi kayak ngunjungin beberapa tempat bersejarah seperti Berarti itu. ke Hagia Sophia. Iya, itu pasti. Pengen Hagia banget tuh ke Sophia. Hagia Sophia. Ya, itu salah satu monumen yang harus sih. Harus Kayak wajib, ditentangin pas ke bener. Turki ya. Wajib banget kalau udah nginjekin tanah Turki harus wajib ke sana gitu. Kalau di sini ibaratnya Monas lah ya. Ya benar, Monas, Harus ke Monas. Monas, harus ke mana lagi sih biasanya tuh. Hmm, ya pokoknya Monas lah kalau Iya, di sini gitu. salah satunya Monas. Lalu Kak, apa yang membuat Kak Eva tertarik nih ikut program pertukaran Mm-mm. pelajaran itu? Program pertukaran pelajaran. Program pertukaran pelajar. Iya, jadi mungkin kalau saya sendiri ya gitu. Memang saya ketika, jadi kalau dari saya sendiri emang mimpi ke Turki, mungkin bahasanya karena mungkin pertukaran pelajar pertama yang saya dapat, itu mungkin yang kedua sih. Yang pertama tuh Kyoto, yang kedua tuh baru Turki. Mm-mm. Jadi emang sedari dulu, sedari saya SMA, saya udah nge-planning gitu. Jadi life plan saya tuh bisa dibilang kayak udah saya buat sebelum saya memasuki university gitu, university level lah kayak gituan. Terus kayak ya mungkin bahasanya kalau misalnya kita searching-searching di Google ya, Mm-mm. kalau misal searching-searching di Google juga pasti banyak lah ketemu kayak misal apa sih benefits dari kalau misalnya kita join student exchange dan Mm-mm. segala macam conference dan segala macam gitu kayak misal ya relation or maybe improve our skill juga kayak misal ya broaden your knowledge gitu, memperluas wawasan kita gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi mungkin ini sedikit unik ya gitu. Mm-mm. Karena mungkin sebelum saya ikut pertukaran pelajar seperti itu, sebelum ikut student exchange, saya mungkin mikirnya adalah benar gitu yang saya searching di Google gitu. Oh, kita bakal dapat lebih banyak teman, kemudian relasi dengan para mungkin bahasanya mungkin ya anak-anak PPI, Mm-mm. petinggi-petinggi ya dan segala macamnya gitu. Terus kayak misal ya improve your skill, communication skill, public speaking dan segala macamnya khususnya ketika conference gitu. Tapi di antara itu semua mungkin apa ya saya ini mungkin bahasanya kayak tertarik banget sama saya lupa ayat Al-Quran ayat berapa gitu tapi intinya adalah berjalanlah kamu di muka bumi gitu yang artinya ya bumi itu nggak sempit gitu bumi itu luas gitu maka berjalanlah kamu dan kamu akan menemukan kebaikan gitu jadi itu salah satu mungkin bahasanya salah satu apa ya motivasi terkuat saya sih ketika saya mungkin bahasanya memilih untuk ya mungkin bahasanya berusaha untuk mencapai itu semua karena mungkin ini contoh sederhana ya, ketika mungkin contoh kecilnya dari sini dari Bogor gitu. Mm-mm. Dari Bogor saya berangkat ke taruhlah mungkin kayak misal langsung ke bandara gitu. Nah, di antara sela-sela perjalanan itu kan pasti ada beberapa hal yang menurut kita tuh kayak oh iya ya gitu. Oh iya ya gitu. Benar. Dan ini mungkin ya dan ini mungkin satu lagi ya saya tuh bener-bener kemarin tuh kayak bahasanya mungkin ketika kemarin baru balik dari
baru ini ingat banget karena saya tuh nggak tahu kenapa tapi pengen aja gitu nyoba KRL gitu. Kan saya bawa barang nih itu kemarin dari Malaysia gitu. Jadi baru balik dari Malaysia, terus saya kan bawa koper nih. Kan kalau misalnya kita dari luar rumah pasti kopernya rada gede ya gitu. Terus kalau misalnya saya nggak tahu gitu, maksudnya kayak nggak kepikiran kalau misal kita naik KRL itu kan kita pasti capek ngangkat ya dari naik tangga segala macam gitu. Itu kan Jakarta Kota gitu. Tapi ketika saya naik nih KRL pertama dari terus naik naik gokar terus kayak ke ini ke KRL itu ke stasiun terus kayak ketika saya ngangkat ini beban maksudnya kayak ngangkat koper gitu pasti ada aja gitu kayak orang-orang yang nawarin bantuan gitu bisa itu ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak gitu terus kayak nawarin ah sini nih biar bapak bantuin sini nih biar bapak aja ngangkat gitu jadi kayak di sana tuh mungkin bahasanya kayak oh iya ya gitu selama sejak kalau saya tuh sekarang jadi kayak mikirnya semakin kita jauh melangkah selama itu untuk kebaikan gitu maka kita benar gitu akan mendapatkan lebih banyak kebaikan gitu jadi bukan kebaikan dalam artian apa yang kita dapetin juga tapi kayak bahasanya mungkin kayak realizing gitu oh ternyata orang-orang baik itu banyak banget gitu karena kan kita selama ini kayak bahasanya mungkin karena saya dulu dulu tuh juga sempat trauma ya trauma karena mungkin bahasanya kebanyakan nonton sinetronnya kayak banyak penculik gitu banyak penculik dan segala macamnya gitu. Jadi kayak saya tuh tiap perjalanan sendiri itu biasanya saya tuh ya berusaha untuk semua itu ya kayak private gitu. Kayak misalnya udah naik mobil aja ini segala macam gitu. Nggak berani nyoba yang sendiri gitu ketika perjalanan di umum gitu. Jadi ketika saya kemarin tuh memberanikan diri untuk naik KRL di mana itu which is itu emang ya kendaraan maksudnya kayak salah satu transportasi umum ya gitu. Itu kerasa sih kalau rasanya apa yang saya pikirin maksudnya kayak ketika mungkin kita ngejudge orang lain ketika penampilannya tuh kayak oh, kayaknya orang jahat nih gitu. Kayak serem nih, Iya, apalagi serem. dari fisik gitu kan. Bener. Jadi kayak ketika kita ngeliat orang lain tuh kayak dari mungkin tampilannya gitu kayak oh kayak kayak orang jahat nih gitu. Ternyata yang kita lihat tuh belum tentu jahat gitu. Ternyata bahkan ketika ada orang yang kayak misal taruhlah kayak misal ya pekerja kantoran kayak gituan, ya ternyata mereka nggak ngulurin bantuan ke kita, malah mereka-mereka yang mungkin kita lihat dari segi penampilan kayak oh ini kayaknya bukan orang baik gitu, Kayak malah terpandang gitu. bener, malah mereka yang menawarin bantuan ke kita gitu untuk ngangkatin bagi kita dan segala macam gitu. Jadi kayak banyak belajar sih selama perjalanan gitu. Jadi ya intinya sobat ngulik semua harus coba sih gitu untuk bisa. Jadi saya juga rencana sama teman saya dalam beberapa bulan ke depan rencana malah mau backpackeran gitu. Jadi Kemana tuh Kak? rencana ke ini sih kayak yang deket-deket aja gitu kayak misal Singapura, Malaysia atau Thailand gitu. Jadi karena mungkin bahasanya tadabbur alam ya gitu. Karena kan tadabbur alam tuh nggak harus kita ke alam ya. Tapi tadabbur alam itu juga ketika kita ya menyadari semua ciptaan Allah itu ternyata ya untuk kebaikan kita. Maksudnya ada hikmah yang bisa kita ambil di sana gitu. Apalagi ketika kita tuh perjalanannya ya sambil menikmati. Bahasanya mungkin nggak ramean lah gitu, cuma berdua atau bertiga gitu. Jadi itu lebih kerasa banget gitu. Itu rencana di bulan apa tuh Kak backpackernya? Setelah wisuda Wih, wisuda di Agustus. sekitaran Agustus, insya Allah ya doain. Amin, Ya lagi amin. bicara. Lanjut nih Kak. Hmm, ada nggak? Pastikan selama perjalanan ini pasti bakal ada sih. Cuman aku mau nanya tuh lebih ke arah kesulitan atau rintangan yang benar-benar paling besar yang kakak hadapi dalam entah itu dalam menyusun esai, mengikuti lomba esai ataupun bahkan ketika Kak Eva mencoba untuk mengapply di program pertukaran pelajaran lagi, program pertukaran pelajar ini Kak. Iya, jadi mungkin ini mungkin first step ya gitu. Mungkin kayak bahasanya ini mungkin semua dari kita tuh pasti apa ya bahasanya? Mungkin pasti punya rasa takut ya bahasanya mungkin kayak misal taruhlah kayak misal takut gagal dan segala macamnya gitu. Apalagi ketika bahasanya mungkin kamu pernah ada di tempat yang mungkin bahasanya ya top student lah gitu. Benar. Karena ini juga salah satu pelajaran saya sih gitu. Karena dulu kan ketika SMA tuh terbiasa ya, maksudnya kayak terbiasa juara gitu. Bahasanya kan kalau kita juara kan kayak oh disanjung-sanjung ini sama teman sama guru gitu. Jadi kayak dulu tuh saya kayak punya bahasanya mungkin kayak ada rasa takut sendiri ketika gagal gitu. Ketika gagal, ketika takut mencoba. Jadi sebelum saya coba sesuatu, saya tuh benar-benar pastikan itu riset saya bisa tebus gitu. Jadi saya tuh bukan yang bukan tipe yang coba-coba gitu. Jadi kayak misalnya nih ada buka lomba gitu, oh saya apply langsung gitu. Tapi biasanya saya tuh sebelum sebelum apply, khususnya juga kalau misalnya kayak pertukaran pelajar, saya tuh bakal bakal research dulu gitu, riset apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa saya provide gitu. Jadi dan juga termasuk kualitas diri saya, maksudnya kayak capable gak sih kamu bakal ngelampauin para kompetitor yang lain gitu untuk bisa masuk sebagai salah satu peserta yang terpilih gitu.
Jadi mulai dari sana saya ngerasa kayak apa ya, mungkin bahasanya kesulitannya emang di situ sih. Jadi kayak saya tuh terlalu selektif terhadap beberapa hal gitu. Tapi itu mungkin beberapa, khususnya mungkin ketika tingkat ini ya, tingkat 4, ketika tingkat 3 peralihan ke tingkat 4. Karena saya kan di situ udah coba untuk program-program internasional gitu. Jadi lebih benar-benar kayak selektif banget gitu. Jadi ketika mau sesuatu tuh kayak mikirnya tuh panjang gitu, kayak coba gaya, coba gaya gitu. Ya. Tapi makin ke sini kayak makin ngerasa sih kayak oh ternyata kegagalan itu teman kita loh gitu. Bahkan saya sekarang ini lagi baca buku, baca salah satu buku itu judulnya Think and what and Think and Rich gitu. Jadi kayak Think and Become Great Rich gitu. Jadi kayak itu salah satu buku yang kalau menurut saya tuh di situ tuh dijelasin banget bahwasanya emang ketika kita udah punya target gitu. Jadi kayak ketika kamu gagal untuk mencapai satu target itu ketika di first mungkin apa ya first try gitu kayak mungkin percobaan pertama, jadi itu bukan berarti kamu gagal gitu. Tapi itu tuh kayak cuma kayak sebagai pelengkap doang. Kayak cuma kayak bumbu-bumbu lah bahasanya sebelum kamu bisa mencapai apa yang kamu targetkan gitu. Jadi kayak sekarang tuh kayak mikirnya ketika saya mau coba sesuatu ya udah coba aja gitu. Jadi kayak udah berhasil lah mungkin bahasanya melewati masa-masa di mana tuh saya tuh terlalu banyak mikir ya kalau misal mau coba sesuatu gitu. Jadi bukan karena saya percaya ya kayak misal karena kita harus percaya ketika kita udah mau mencoba. Jadi salah satu hal yang harus kita pegang juga adalah kita harus percaya sama diri kita sendiri gitu. Karena kalau misal kita aja nggak percaya sama diri kita ya jadi mau siapa gitu yang mau percaya sama diri kita gitu. Jadi kayak itu juga berpengaruh banget sih ketika nanti seleksi wawancara khususnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita biasanya nggak percaya diri atau misalnya kayak meragukan kapasitas diri, kita pasti ketika menjawab tuh kayak ragu-ragu gitu. Atau B atau gitu. Tapi kayak kalau misalnya kita percaya diri dan percaya sama kapasitas diri kita, mau itu jawabannya salah kalau udah kesebut gitu, kita harus bisa buat orang lain tuh percaya bahwasanya apa yang kita sebut walaupun mungkin tadi jawaban kita salah ya, tapi kita bisa buat orang lain yang mendengarkan jawaban kita itu seolah-olah benar gitu. Itu karena kita udah percaya sama kapasitas diri kita gitu. Kalau gitu berarti istilahnya yang tadi yang walaupun salah kita tetap percaya diri ngomong itu, Iya, istilahnya sekarang apa ya? Fake it, influence benar. influence, fake it until you make it Ya, gitu ya. good. Fake it until you make it gitu. Jadi that's true banget sih gitu. Oke, menarik tuh Kak. Eh tadi balik lagi nih Kak, kita agak lompat-lompat nih, nggak apa-apa ya Kak. Ya, that's okay. Balik lagi ke yang tadi program pertukaran pelajar yang di Istanbul, Turki, kan Hmm. tadi Kak Eva sempat singgung bahwasanya itu fully funded. Yes. Itu boleh nggak diceritain Kak, yang diakomodasikan itu apa aja ketika di Iya. sana? Ya, jadi kalau kemarin programnya itu alhamdulillah banget ya. Itu benar-benar cover all. Jadi all covering gitu. Jadi kayak dari segi transportation, accommodation selama di sana, transportasi selama di Turki gitu. Terus kayak penginapan di hotel gitu. Dan itu kan kita beberapa kali pindah lokasi ya gitu karena emang dia short short exchange. Jadi kita coba untuk antara historical culture-nya itu kan kita juga pindah lokasi gitu. Karena kan itu lokasi yang kita kunjungi pertama kita ke Istanbul karena kan bandara di Istanbul, turun bandara itu di Istanbul, bandara Istanbul. Dari Istanbul kita berangkat ke, kalau nggak salah kita berangkat ke Ankara dulu. Oh, Kak Angka. Ya, ke Ankara karena itu jalur sejalur gini. Jadi kayak kalau di peta tuh dari Istanbul, terus dari Istanbul kita berangkat ke Ankara, terus dari Ankara kita sampai di Kapadokia. Kapadokia atau Bursa dulu ya, pokoknya antara dua itulah. Kapadokia, terus baru terakhir kita sampai di Bursa. Enggak, kita ke Bursa dulu deh. Ya, jadi Istanbul, Ankara, Bursa, sama Kapadokia gitu. Kapadokia terakhir gitu. Jadi salah satu yang aku unggulin lagi ya dari program ini tuh ternyata kayak walaupun mereka tuh NGO, non-government organization, jadi kayak mereka tuh berani untuk apa ya bahasanya mungkin mengatakan kita tuh di hotel bintang 5 gitu. Jadi emang hotelnya itu bukan yang kayak misal bahasanya mungkin kayak hotel bintang 3 gitu. Tapi hotelnya itu bener-bener hotel bintang 5 Pullman gitu. Jadi kayak kan salah satu hotel termahal ya gitu. Jadi kayak bener-bener ngerasa bahasanya mungkin kayak bersyukur banget sih bisa ikut program itu gitu. Dan biasanya mereka tuh open tiap tiap tahun gitu. Dan sekarang untuk yang tahun ini tuh keberangkatan ke Belanda gitu. Jadi emang ya get ready. Jadi sobat ngulik semua kalau misalnya emang punya bahasanya mungkin punya ini ya, punya tujuan, punya target nih pengen ke negara mana gitu. Jadi ya harus stay tune gitu, kayak harus mantengin info-info mana sih kayak misal program-program pertukaran yang tujuan negaranya tuh ke sini gitu. Jadi emang harus benar kayak ya dari sekarang tuh kalau misalnya masih 58 kan? Iya Kak, Iya, masih. masih 58 berarti tingkat 2 ya sekarang. Iya.
Ya, Tingkat 2 benar. tingkat 2. Jadi kayak ya itu masih ada sekitar 2 tahun lagi untuk bisa kayak eksplorasi diri sukanya di bagian apa gitu. Siap, Kak. Lanjut nih, Kak. Dari semua hal yang Kakak ikutin dari lomba esai, kemudian program pertukaran pelajar, itu Kak, apa sih yang Kakak dapetin dan ngerasa, wah ini nih efeknya jangka panjang nih Iya. dari semua hal yang udah Kakak ikutin? Boleh diceritain nggak nih ke Sobat Ngulik semua? Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara mungkin efek jangka panjangnya ya gitu. Mhm. Jadi seperti yang udah di-mention sebelumnya kayak misal relasi itu yang paling kerasa sih kalau untuk efek jangka panjangnya gitu. Karena kayak relasi itu benar-benar kayak bukan cuma relasi antara kita dengan mungkin penyelenggara gitu. Benar. Bahasanya mungkin sederhananya kayak gini. Misal nih, kamu ikut satu program gitu. Jadi ketika kamu punya kapasitas yang baik, yang bagus, yang mumpuni, dan mungkin bahasanya kayak ya kualitasnya capable banget lah gitu. Kita tuh nggak menutup kemungkinan, misal nih, kamu lulus kuliah, kamu bingung kerja di mana, ya udah kamu tinggal telepon aja, Mbak pesan ini, itu langsung di accepted gitu. Karena saya juga punya salah satu temen yang ya kayak gitu kasusnya gitu. Kayak mungkin bahasanya bukan bingung mau kerja di mana ya, tapi kayak kan peralihan tuh kita butuh kayak mungkin bahasanya pengalaman lah kayak gitu. Jadi kayak dia ngontak ini udah accepted gitu. Jadi kayak mungkin bahasanya mungkin jalur dalam gitu. Walaupun ini nggak semuanya itu baik ya gitu. Tapi untuk beberapa hal ketika emang kita capable, kalau menurut saya emang itu jalur-jalur yang bisa kita manfaatkan kayak gitu. Terus juga itu mungkin dari segi relasi ya gitu. Dan yang kedua tuh ini mungkin relasi tapi dalam artian adalah yang mungkin lebih deep lagi gitu. Karena bahasanya mungkin ini salah satu yang kalau menurut saya pribadi tuh kayak ketika kita di luar bareng teman-teman kita gitu, itu kayak bener-bener ngerasa keluarga banget gitu. Dan karena kan kita cuma ya bayangin kayak misal nih cuma aku sama Revin aja gitu. Misal nih ke Turki gitu. Kan cuma kita berdua atau bertiga gitu. Ya bayangin aja kita mau minta tolong sama siapa gitu. Kalau misal ada apa kita minta tolong sama siapa gitu ya. Cuma kita-kita aja gitu. Jadi kayak komunikasi dan juga kayak relationship-nya tuh lebih intens gitu. Jadi gitu kita back ke Indonesia itu bukan cuma sampai saat itu doang gitu loh. Tapi pas kita sampai di Indonesia pun ternyata relasi itu masih ya harus benar-benar kayak sedip itu gitu. Kayak misal nih, contohnya kayak misal aku kan kontrakan di Bogor nih gitu. Kalau misal aku ke Jakarta, kalau misal lagi ke Jakarta, terus bingung mau tinggal di mana, udah tinggal kontakin teman gitu. Yang pokoknya yang paling deket ke lokasi yang dituju gitu. Jadi kayak kerasa kayak oh iya ya gitu. Terus kayak kalau misal butuh apa-apa, kayak misal nih, oh kita butuh nih, bisa nggak ya ini nih gitu. Itu juga kayak oh ternyata bisa gitu. Maksudnya kayak mereka bakal ngebantu kita banget gitu. Dan oh ini juga salah satu apa ya mungkin bahasanya salah satu efek relasi yang mungkin menurut saya pribadi itu kayak benar-benar kuat banget. Jadi yang tadi saya bilang saya tuh ngisi di PPI Dunia, ngisi di PPI Art Festival itu karena yang ngontakin saya itu adalah mungkin bahasanya adalah kayak humas dari penyelenggara si PPI Art Festival. Dan humasnya itu adalah salah satu anak PPI Bursa gitu. Oh. Ya emang pada saat itu ketika saya ke Bursa University, ya saya tuh ngobrol sama dia gitu. Maksudnya kayak kita satu meja. Kan kita kan PPI Dunia lumayan banyak ya, sekitar 20-an orang gitu. Jadi saya satu meja sama dia gitu kayak ngobrol-ngobrol sama anak lain. Terus kayak cerita nih gitu kayak oh iya pengalamannya apa terus saya saling follow Instagram terus kan kayak ngeliat Instagram ya oh iya Eva nih banyak ini ya suka ngisi esai ya iya gini-gini segala macam ini kita saling bertukar informasi ya gitu walaupun sekarang konteksnya kita beda negara nih gitu mereka di Turki dan saya di Indonesia tapi ketika apa ya ketika cuma kayak percikan-percikan dari conversation yang tadi percakapan kita sederhana itu ternyata mereka inget loh gitu oh mereka butuh pembicara nih di bidang esai gitu jadi mereka kontakinnya ya ke saya gitu ke aku gitu jadi kayak apa ya mungkin itu sesuatu hal yang mungkin di luar prediksi BMKG ya jadi kayak itu luar biasa sih benar Di luar apa sekarang? Di luar Naila. di luar Gak masuk. Nurul. Di luar Nurul, di luar Naila. Aduh. Ya dan masih banyak lagi sih kayak misal apa ya kalau misalnya dibilang benefitsnya pasti ya ini mungkin ya kalau misalnya realistis ya kalau misalnya berbicara tentang realistis pasti ini juga sangat mendukung banget buat kita mungkin kayak scholarship hunter ya buat S2 gitu kalau misalnya kita punya tujuan punya target untuk S2 luar negeri biasanya biasanya mereka tuh pasti emang nyari ya mungkin bibit-bibit unggul dan emang salah satu hal untuk kayak nge-proof atau mungkin ngebuktiin nih kalau misalnya kita emang salah satu bibit unggul Indonesia gitu ya pasti kita punya pengalaman-pengalaman gitu dan salah satunya tadi untuk menambah CV kita ya perjalanan ke luar negeri itu yang menurut saya pribadi nggak semua orang mahasiswa bisa nggak semua orang bisa bisa rasain ya gitu apalagi emang dia tuh melalui jalur seleksi kayak gitu itu bakal kerasa banget
persaingannya kayak gitu. Dari situ aja kita udah bisa nilai diri kita gitu. Jadi itu sih. Ngedengernya aja udah merinding. Baik banget pengalamannya yang bisa dibagiin ke Sobat Ngulik semua. Nah, Sobat Ngulik nggak kerasa nih, kita udah lumayan lama ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Eva. Dan pasti kan Sobat Ngulik udah dapet banyak banget ilmu dan insight yang luar biasa yang bakal tentunya bermanfaat untuk Sobat Ngulik semua. Mulai dari tips menulis esai yang benar, pengalaman Kak Eva mengikuti pertukaran pelajar, tantangan yang dihadapi Kak Eva selama menjalani program, dan masih banyak yang lainnya yang tadi udah Kak Eva bagikan ke kita semua. Kak Eva, terakhir nih Kak, ada nggak pesan yang ingin Kak Eva sampaikan kepada Sobat Ngulik semua yang nonton di episode kali ini? Oke. Ini mungkin salah satu pesan yang mungkin juga bakal aku sampaikan ya, yang bakal aku sampaikan ketika aku mungkin dulu ada di posisi kalian gitu, bahasanya mungkin ya tingkat 2, tingkat 3 dan segala macamnya. Satu mungkin ya berani mencoba gitu, coba aja. Jadi ketika ada kesempatan maka ambil gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mulai deh perhatiin personal brandingnya gitu. Oke, Kak. Karena ketika kita berbicara setelah lepas dari kampus, personal branding itu memang segitu pentingnya gitu. Jadi coba perhatiin personal brandingnya. Dan yang ketiga, buat target yang jelas terhadap dirinya sendiri gitu. Karena ketika targetnya udah jelas, langkah-langkahnya pasti jelas juga gitu. Gitu. Penting berarti itu ya, personal branding sama emang langkah-langkah yang udah mau kita Yes. laluin, kita tuju gitu. Bener. Oke Kak Eva, sebelumnya nih aku mau ucapin terima kasih banyak Yo, banget udah sharing semua pengalaman, semua ilmu yang Kak Eva udah dapetin dan lewatin sampai dengan saat ini nih Kak. Terus juga aku mau ucapin terima kasih nih kepada Shure yang udah mendukung kami dalam memproduksi podcast ini, yang mana pada saat ini kami menggunakan mikrofon yang sangat amat bagus, yaitu mikrofon Shure dengan series MV7, dan juga headphone yang kita pakai nih Kak, series SRH440, sehingga benar-benar membantu kualitas podcast kami menjadi sangat lebih baik. Dan aku mau ngingetin juga nih ke Sobat Ngulik semua, jangan lupa untuk follow dan dengerin podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan juga manfaat. Tapi jangan khawatir nih untuk Sobat Ngulik semua yang istilahnya belum install aplikasi Spotify, karena Ngopi Podcast hadir juga nih di YouTube dengan channel YouTube Center of Management, dan teman-teman bisa ngelihat semua episode Ngopi Podcast di playlist Ngopi Podcast. Nah, dan jangan lupa juga untuk yang di YouTube nih, untuk di like, comment, and subscribe. Dan terakhir nih, aku Raifin Firgiawan dan Kak Eva Lihotma, kami izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Sobat Ngulik semua, and see you in the next podcast. Dadah! Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya.